Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Adina dari program studi Teknik Komputer Fakultas Vokasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perancangan Manajemen IP Address dan Pembatasan Hak Akses pada Jaringan VLAN di PT Bumi Sawindo Permai. Adapun latar belakang dari judul yang saya berikan yaitu sistem jaringan yang terdapat di PT Bumi Sawindo Permai masih memiliki kekurangan. Kebutuhan jaringan komputer PT Bumi Sawindo Permai dalam penggunaan jaringan menerapkan jaringan Local Area Network atau yang disebut dengan LAN, di mana koneksi jaringan yang sering terganggu ataupun terputus pada saat jam kerja. Jaringan tersebut dibangun dengan bantuan jaringan switch yang secara standar atau Delphoot, membuat jaringan tunggal dengan domain broadcast yang besar. Hal ini terus bertambah jumlahnya sesuai kebutuhan perangkat di LAN. Berikutnya yaitu ada rumusan masalah. Sesuai latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana cara merancang jaringan VLAN untuk meningkatkan kinerja jaringan pada PT Bumi Sawindo Permai. Adapun batasan agar perumusan masalah tersebut lebih terfokus, maka penelitian akan membatasi masalahnya, yaitu perancangan manajemen IP address dan pembatasan hak akses pada jaringan VLAN di PT Bumi Sawindo Permai. Dengan software yang digunakan dalam perancangan ini yaitu jaringan menggunakan Cisco Router Packet Tracer. Berikut adapun metode penelitian. Metode penelitian yaitu waktu dan tempat. Penelitian dilakukan berlokasi di PT Bumi Sawindo Permai, Jalan Lintas Batu Raja, Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada tanggal 21 Januari sampai 27 Maret. Adapun metode penelitian. Penelitian menggunakan metode top-down approach. Yang pertama, melakukan analisis, kedua, desain, ketiga, perancangan manajemen, 4, manajemen jaringan, 5, simulasi. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan atau observasi, dokumentasi. Berikut topologi jaringan PT Bumi Sawindo Permai yang telah didesain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Adapun rangkaian perancangan. Yang pertama, membangun topologis jaringan. Kedua, melakukan pemetaan IP address. Ketiga, perancangan manajemen jaringan. Keempat, manajemen jaringan. Kelima, melakukan simulasi paket tracer. Keenam, konfigurasi VLAN pada tiap-tiap switch. Yang ketujuh, konfigurasi inter-VLAN. Yang ke-8, melakukan konfigurasi ACL atau Access Control List pada jaringan antar definisi dan Facebook.com dan YouTube. Berikutnya yaitu adapun pemetaan IP address yang baru. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Terdapat 9 ruangan, yaitu yang pertama, ruangan keuangan, yang kedua, ruangan SDM, yang ketiga, ruangan gedung, keempat, ruang gudang, yang keempat, ruang direksi, yang kelima, ruang general, keenam, ruang IT, ketujuh, ruang penjabat K3L, kedelapan, ruang audit, dan kesembilan, ruang GM. Yang berikutnya yaitu berikut adalah data akses jaringan yang ada di PT Bumi Sawindo Permai. Di sini terdapat 9 ruangan yang sudah
yang sudah terdaftar pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang berikutnya yaitu konfigurasi VLAN pada suite ruang IT. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu selanjutnya yaitu konfigurasi inter-VLAN router VSB. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu konfigurasi ACL standar Delfoot untuk keamanan jaringan antar divisi dan Facebook.com dan YouTube. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu pengujian hasil konfigurasi VLAN. Pengujian pengamatan IP address kelompok VLAN 10 ruang IT. Hasilnya bawah ini. Selanjutnya pengujian koneksi VLAN. Uji koneksi inter-VLAN dalam perangkat suite yang sama, host ruang IT PC1 dengan host ruang IT PC2. Host ini terhubung dalam satu VLAN yang sama, yaitu VLAN 10 ruang IT, dan berada dalam satu perangkat suite yang sama, yaitu suite yang berada di dalam ruang IT. Selanjutnya, uji koneksi antar VLAN dalam perangkat suite yang berbeda. Host ruang SDM dengan host ruang keuangan. Kedua host ini berbeda kelompok VLAN. Host ruang SDM adalah kelompok VLAN 20, sedangkan host ruang keuangan adalah kelompok VLAN 30, serta berada dalam perangkat suite yang berbeda pula. Host SDM terdapat dalam ruang SDM, sedangkan suite ruang keuangan terdapat dalam suite yang ada dalam ruangan keuangan. Berikut pengujian dari akhir. Berikut adalah pengujian akhir jaringan. Yang pertama, setelah melakukan konfigurasi dan mengaktifkan fitur akses control list pada waktu yang telah ditentukan, user tidak dapat mengakses jaringan website yang telah terdaftar, yaitu ruang SDM tes koneksi server Facebook. Dapat dilihat bahwa ruang SDM tidak bisa terkoneksi pada website Facebook. Sedangkan ruang yang berikutnya, ruang SDM terkoneksi pada server YouTube. Dapat dilihat hasilnya bahwa ruang SDM tidak dapat terkoneksi pada website YouTube. Yang berikutnya, adapun saran dan kesimpulan. Kesimpulan dan saran. Dapat dilihat kesimpulan yang ada pada bawah ini. 1. Adanya kesimpulan dari penelitian jaringan PT Bumi Sawindo Permai sebagai berikut. Rancangan bangunan jaringan VLAN di PT Bumi Sawindo Permai sangat membantu untuk mengurangi kepadatan trafik pada jalur transmisi data sehingga dapat meningkatkan kinerja jaringan. Kedua, VLAN dapat membagi jaringan komputer menjadi kelompok-kelompok tertentu. Digunakan dengan mengkombinasikan berbagai kelas IP address serta mengkoneksi jaringan tersebut sehingga dapat meningkatkan keamanan jaringan dengan cara mengkonfigurasi perangkat suite tanpa merubah topologi jaringan fisik. Adapun sarannya, yang pertama, berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki saran yang ingin disampaikan sebagai berikut. Yang pertama,
Penelitian yang dilakukan di PT Bumi Sabino Permai ini masih terbatas pada perancangan serta simulasi koneksi dan pembatasan hak akses yang hanya menggunakan satu software simulasi jaringan, yaitu Cisco Packet Tracer. Untuk penelitian selanjutnya bisa digunakan beberapa software simulasi jaringan yang lain sehingga hasil perancangan dapat lebih maksimal dan siap untuk diimplementasikan. Berikutnya, VLAN ini dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan modern office atau pemimpin dan staf berada dalam satu ruangan, karena dapat membagi jaringan tanpa perlu memerlukan banyak perangkat switch. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.